Alhamdulillah, wassalamualaikum ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin yang dimuliakan Allah yang Maha Maaf, tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat. Alhamdulillah, kita beruntung di malam hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di Masjid At-Taqwa ini, Masjid At-Taqwa ya. Nah, Masjid At-Taqwa di tempat ini yang insya Allah Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakwaan yang sesungguhnya tatkala kita meneladani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam peneladanan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang meneladani hakikat ketakwaan. Sebab seluruh ketakwaan ada pada sosok Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau sendiri menyatakan tentang dirinya. Beliau katakan di dalam hadisnya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Beliau mengisyaratkan ke dadanya, kepada dirinya, bahwasanya takwa, segala kandungan takwa ada di sini. Beliau tunjuk kepada diri beliau, kepada dada beliau. Karena itu setiap orang yang mengambil warisan dari Nabi besar Muhammad SAW, maka sungguh telah mengambil bagian yang besar dari warisan yang agung tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Peneladanan kepada beliau adalah buah daripada cinta, buah daripada cinta kepada Rasul SAW. Sebab seseorang ketika ingin meneladani, bagaimana dia bisa meneladani kalau dia tidak mengidolakan? Dan bagaimana dia tidak akan bisa mengidolakan kalau dia tidak mencintai? Dan bagaimana dia bisa mencintai kalau dia nggak kenal? Nggak kenal maka nggak sayang, katanya pepatah dulu. Karena itu guru-guru kita dari sejak dahulu mentaksiskan perkumpulan semacam ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan sejarah kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkenalkan kepada kita tentang sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di dalam majlis semacam ini kita bersalawat atas beliau, kita mengkaji sejarah kehidupan beliau dimulai daripada kelahirannya. Kita mengkaji tentang syama'il daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat fisiknya, akhlak dan perangainya yang luhur, yang agung, sehingga ketika kita mengenal beliau, tumbuh di dalam hati kecintaan kepada beliau. Kalau udah cinta kepada beliau, pasti akan mengidolakan. Dan kalau udah idola, kita bakal meneladani, ngikutin gerak-geriknya dengan sebaik-baiknya. Dan itulah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'ahu badihatan habba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekilas di permukaan akan segar, melihat wibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu dahsyat, yang begitu agung. Sampai disebutkan oleh Sayyidina Habib Ali bin Muhammad al-Abdi di dalam Maulid, allati tarta'idu minha farajul aqwiya min al-bariyah. Raja-raja yang berkuasa di muka bumi saat itu kalau dengar namanya Nabi Muhammad, mereka ketakutan, lutut mereka gemeteran. Saking besarnya wibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang kalau udah kenal sama Nabi Muhammad lebih dalam pasti jatuh cinta kepadanya. Bagaimana enggak? Sosok beliau yang ada keindahan, yang ada kemuliaan. Sebab manusia itu kan diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan. Kita di manusia Allah ciptakan begitu. Kalau di sini misalnya di majlis kita ada orang yang tampan, ya, ini semua mata akan selalu tertuju kepadanya. Iya kan? Itu pandangan. Kalau ada orang yang mohon maaf nggak paras wajahnya, nggak enak dilihat, mata juga nggak enak dilihatnya. Sebab Allah ciptakan manusia begitu. Itu dari segi pandangan. Demikian juga penciuman. Di sini ada orang yang harum banget, wangi banget. Yang satu lagi mohon maaf, baunya bau nggak enak, bau nggak sedap, bau keringat. Iya kan? Kita kalau disuruh pilih mau duduk sama yang mana? Nah, kita pengen duduk sama yang wangi, sama yang ini, borong dan mau. Kok begitu? Sebab nalurinya kita diciptakan oleh Allah Ta'ala macam begitu, condong kepada keindahan, berpaling daripada hal yang buruk. Itu kita diciptakan oleh Allah. Pendengaran pun demikian.
Kita lebih senang dengar cerita tentang surga atau neraka? Tentang surga. Kita lebih senang cerita yang enak-enak, yang membahagiakan, apa berita buruk? Berita yang enak yang kita banyak dengar. Sebab memang kita diciptakan oleh Allah Taala begitu. Nah, kalau kita kaji sosok Nabi Muhammad SAW, Habib Ali Habsyi bilang, "Qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah, fiha jami'ul mahasini mahsurah wa 'alaiha maghfurah." Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad dengan bentuk yang paling indah. Segala keindahan yang pernah Allah ciptakan di alam semesta, Allah tuangkan semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ada pada diri Nabi Muhammad cuma keindahan, gak ada lagi yang lain. Artinya apa? Orang kalau mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad SAW, yang bakal dia dapetin hanyalah keindahan, kemuliaan, akhlaknya bagus, fisiknya begitu indah. Sayyidina Hasan bin Thabit sampai mengatakan, wa ajmalu minka lam taradattu aini wa ahsanu minka lam tadidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Hasan bin Thabit bilang, ya Rasulullah, ini mata saya nih nggak pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu. Padahal di masa itu orang-orang Arab yang tampan itu banyak, seperti sosok Dihya al-Kalbi. Itu seorang sahabat yang mana Jibril kalau turun kepada Nabi Muhammad seringkali menjelma sebagai manusia dengan wajahnya Dihyatul Kalbi. Kenapa dipilih Dihyatul Kalbi? Karena terkenal itu sosok yang paling tampan di kalangan bangsa Arab. Dan banyak lagi orang-orang yang tampan di kalangan bangsa Arab. Di antaranya itu Jarir bin Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ini seorang sahabat Rasulullah SAW. Itu Sayyidina Umar mengatakan, ini saya nggak bisa menggambarkan ketampanannya Jarir bin Abdullah, melainkan ini mirip dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saking bagusnya, saking tampannya. Akhirnya para sahabat melihat orang-orang yang tampan, orang-orang yang bagus, orang-orang yang cakep. Tapi mereka, para saksi sejarah ini, mereka menyatakan mereka tidak bisa membandingkan ketampanan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hingga Sayyidina Hasan bilang, ya Rasulullah, ini mata nggak pernah lihat sosok yang lebih tampan dari diri. Sama sekali nggak pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu. Wa ahsanu minka lam tara ajmalu minka lam taradatu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan lebih mulia dari dirimu wanita-wanita mandul nggak bakal bisa melahirkan sosok yang lebih mulia dari dirimu.